Anugerah yang terbesar yang kami nikmati adalah waktu kami diperdamaikan dengan Bapa, di mana setiap hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan kembali. Kau layakkan kami, Kau kuduskan setiap kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kebaikan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
tinggi saudara, katakan ku terhubung denganmu. Betapa hati kami mencintai Kau Tuhan, selalu melekat di hati. Lebih dalam, lebih dalam. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, dalam kasih-Mu Kau bawaku, Kau membawaku naik. Dalam-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu, oh, aku berlindung. Lingkupi kami Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Oh, dalam kasih-Mu Kau bawaku, Kau membawaku naik. Lihatlah setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami hanya mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami selama-lamanya. Kami tidak mau terpisah dengan Tuhan walau sedetik pun, walau sehari pun. Kami tidak mau di luar hadirat-Mu. Dalam kekudusan-Mu, oh, Kau membawaku menang. Berjalan dengan Yesus ku lewati semua.
boleh mengundang kami hadir di tempat ini. Dan kami dimampukan untuk meresponi undangan Tuhan dengan kami dimampukan hadir di tempat ini. Karena kami tahu bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu pun alasan yang membuat kami takut, gentar, khawatir. Tapi kami percaya Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan siapkan buat kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga di dalam setiap tarikan nafas kami, di dalam tutur kata kami, di dalam apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, itu semua pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kami memakai karakter-Mu dan kami mau menjadi wakil-wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Supaya setiap orang yang mendengar suara kami, setiap orang yang mendapat pertolongan tangan dari kami, mereka laksana berjumpa dan mendapat jawaban dari Tuhan. Karena apapun yang kami lakukan itu selaras dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Kami izinkan Allah Roh Kudus urapi kami. Supaya kami dimampukan menerjemahkan firman itu di dalam tingkah laku dan kehidupan serta karakter kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita, saudara sadari enggak saudara sadari, ada satu hal yang namanya dalam hidup itu namanya gaya gitu saudara. Kenapa kok ngomong gaya Pak? Karena saya ini tidak banyak gaya loh Pak. Bahkan seringkali saya ini mati gaya. Saudara, ketika saudara tidak banyak gaya pun itu juga tandanya saudara gaya. Kenapa? Karena hanya orang hidup yang punya gaya. Orang hidup yang punya mode gitu. Lalu Pak, saya ini orangnya ya biasa-biasa saja. Saya ini orangnya tidak terlalu banyak hal-hal yang harus saya perbuat supaya saya ini banyak gaya. Saudara tidak bergaya pun itu tandanya saudara sudah bergaya tidak bergaya. Saudara. Paham ya maksudnya ya. Musil mungkin begini, saudara tersenyum. Berarti gaya saudara tersenyum. Saudara lalu ngomong, Pak saya tidak suka senyum. Oleh sebab itu supaya saya tidak bergaya senyum, saya tidak akan senyum. Saudara tidak senyum pun itu berarti saudara bergaya tidak senyum. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat apa sih dampak pengaruh dari gaya hidup itu dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa seringkali tanpa kita sadari gaya hidup itu adalah mewakili siapa kita itu sesungguhnya. Ada orang yang diomong sombong tidak mau saudara. Tetapi setiap kali tetangganya ganti mobil dia harus ganti. Dengar tetangganya yang sebelah sana ganti rumah, dia beli rumah. Sebelah sono lagi ganti handphone, dia ganti handphone. Bahkan sampai yang di sebelah sono wow, ganti istri. Saudara, artinya apa ini? Dia dibilang sombong enggak. Tetapi karena gayanya yang tidak kepingin kalah itu, orang menerjemahkan dia sombong. Sombong itu saudara, walaupun ada modalnya. Mungkin saudara tajir melintir kiwir-kiwir uang banyak. Habis tinggal cetak, habis tinggal ngeprint, habis tinggal sablon mungkin begitu ya. Tapi toh tetap kalau uang itu banyak pun kalau saudara sombong itu dibenci Tuhan. Apalagi sudah tidak punya uang. Kesana kemari cari pinjaman. Apalagi sekarang dipermudah dengan yang namanya pinjol terus sombong. Sombong tanpa modal saudara. Apa enggak Tuhan itu lebih sesama manusia aja kalau kita lihat orang sombong walaupun dia punya bekal untuk sombong maksudnya punya uang. Kita kadang kan agak gemes gitu ini orang ya. Tahu-tahu aku tahu kamu punya uang. Tapi mbok ya sombongnya itu orang punya uang. Apalagi kalau saudara ketemu orang yang tidak punya modal. Tapi kejar supaya sombongnya itu bisa sampai mentop gitu saudara. Bagaimana perasaannya? Nah hari ini hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali tanpa kita sadari bahwa kesombongan itu juga akan mempengaruhi ke depan nanti kita finishnya itu akan di mana gitu. Ke depan itu finishnya bisa di neraka, bisa di sorga, itu juga dari
style gaya hidup kita. Ketika ada anak muda kaya, dia ngomong sama dirinya sendiri, "Hai jiwaku, ada padamu bertimbun-timbun harta. Oleh sebab itu aku akan bersenang-senang, makan, minum, bersantai-santai, dan aku akan menikmati semua yang aku peroleh ini." Sesungguhnya itu kan harusnya tidak sombong kan saudara ya kan. Harusnya kan sepintas kita tangkapnya kan, loh dia kan berhasil dalam kerjanya. Loh dia kan mampu mengelola keuangannya. Makanya sekarang dia tidak salah lah menikmati. Kalau kita lihat dari sisi itu tidak salah. Tapi dipandang dari sudut mata Tuhan, Tuhan langsung ngomong kepada orang itu, "Hai orang kaya yang bodoh." Bayangkan, malam ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapa uang itu semua? Wah, berarti ternyata walaupun saudara berhasil, saudara mampu bahkan mengelola keuangan saudara sampai sedemikian rupa. Lalu ketika saudara hanya kepingin menikmati sendiri dan tidak punya kepedulian dengan kanan kirimu, itu di mata Tuhan endingmu akan tidak bagus. Ada juga orang yang rohaniawan gitu. Gaya hidupnya, stylenya rohaniawan. Kesana kemari, ngomongnya tidak pernah keluar dari yang namanya Alkitab. Shalom, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Sampai ke sepreset aja saudara, Jesus, Jesus, Jesus kan begitu ya kan. Tapi saudara pernah lihat rohaniawan di zamannya Yesus yang terwakili oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka itu sama Yesus dilabeli seperti orang buta. Kenapa? Karena mereka ini cuma tahu tentang tatanan itu dan dia itu menyuruh orang melakukannya, tapi dia sendiri tidak melakukannya sampai akhirnya Yesus ngomong, mereka itu laksana orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya masuk ke lubang, endingnya juga tidak bagus. Kalau jadi rohaniawan tapi tidak pernah menjadi berkat. Nah, untuk itu lifestyle apa yang harus kita ambil sekarang ini? Kita tahu kita ini punya manual book namanya Alkitab Firman Tuhan. Dan hari ini ayo kita belajar yuk tentang bagaimana lifestyle yang sesungguhnya itu. Dan kita bisa melihat dari satu lifestyle dari seorang yang namanya Yesus. Yohanes pasal 13 itu sebagai kita bisa baca keseluruhan nantinya. Tapi saya akan penggal-penggal dari yang pertama lifestyle yang harus kita punyai. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Kenapa dengan rendah hati? Rendah hati itu berarti orang itu hatinya terbuka. Menganggap orang lain itu bahkan mungkin bisa jadi lebih hebat dari dia. Walaupun sesungguhnya mungkin dia yang lebih hebat. Tetapi tidak pernah terbersit di dalam hidupnya. Dia ini harus yang the best number one. Tidak mau dia. Dia tetap akan menaruh hormat, memberi kesempatan kepada orang lain juga lebih dulu. Bahkan berkonsep hatinya terus terbuka dan dia mau belajar. Itu orang yang rendah hati. Terbukti saudara hari-hari ini mungkin kita ini yang sudah senior gitu ya. Sudah banyak pengalaman hidup, sudah banyak makan asam garam katanya begitu ya. Sehingga kadang dengan yang junior kita mungkin itu anak buah kita, pegawai kita, orang yang kita gaji. Kadang kan kita ini merasa lebih superior dari mereka. Sehingga kadang-kadang bila perlu mereka harus minta pendapat saya kan begitu saudara. Tapi dalam hal kecil contoh kalau kita tidak punya kerendahan hati, simple aja saudara. Suatu ketika saya ini bikin ya kayak begini nih untuk khotbah supaya bisa dinikmati, ini. Tiba-tiba saya didatangi anak saya yang perempuan ngomong, "Pah, jangan cuma pakai PPT." Apa itu nak PPT? Yang papa bikin itu, saya bikin aja enggak ngerti kalau itu PPT saudara. Terus pakai apa? Pakai Canva Pak, PPT itu jelek, Canva itu bagus. So saya mikir-mikir begini, iki arek kemarin sore masih SMP. Aku yang melihara, aku yang nyekolahin, aku yang kasih makan. Sekarang malah ngajarin aku. Tapi kalau hati kita terbuka, kita mau belajar, kita tidak akan peduli dari mana sumber
yang namanya ilmu itu tidak dapat, yang pasti kerendahan hati seseorang akan mau terus belajar. Nah, hari ini kerendahan hati dari seorang Yesus yang akan kita lihat. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 13 tadi. Di ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan demikian, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Hari ini kerendahan hati apa yang kita belajar dari seorang Yesus? Ternyata Yesus ini hadir. Dia sesungguhnya tidak pernah memproklamirkan diri. Aku guru, kamu harus dengar aku. Enggak. Tapi ketika kapasitas sehari-harinya dia ketemu dengan orang-orang lain dan dia didik orang itu, dia ngajar orang itu dan dia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman, maka otomatis publik memberi stempel dia guru. Sehingga artinya tanpa dia sendiri harus mengangkat dirinya di posisi sebagai seorang guru. Tetapi kalau kapasitasnya dia melakukan apa yang seperti seorang guru, tidak perlu proklamir pun publik akan memberi label kita seperti itu. Nah, hari ini apa yang dimaksud dengan level seorang guru itu? Ternyata saudara, Yesus yang dilabeli oleh murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya itu sampai guru bahkan ada yang ngembel-ngembelin tambahan, aku tahu engkau guru yang baik, engkau guru yang luar biasa sebab engkau mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi itu. Bayangkan saudara, kapasitas itu bukan karena Yesus ngomong, aku lebih hebat, gelarku lebih panjang dari mereka. Tidak, tapi itu dibuktikan oleh kemampuannya sampai akhirnya predikat itu nempel dengan sendirinya tanpa diminta. Dan itulah yang harus kita pelajari. Mungkin ada banyak di antara kita kepingin diberi predikat orang baik gitu ya. Siapa yang tidak suka diberi predikat orang baik? Tetapi bagaimana supaya citra baik dan predikat baik itu kita miliki? Ya, saudara dan saya harus menampilkan kebaikan dalam setiap hari hidup kita. Tidak perlu saudara kesana kemari lalu ngomong, "Woi, aku orang baik ya. Sebut aku bapak yang baik, bapak yang baik." Tidak perlu. Bahkan ketika kita ngomong seperti itu, ya aku orang baik. Tetapi ketika kita tidak pernah mengeluarkan perbuatan baik, orang akan mencemooh kita. Publik akan tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita ini berkoar-koar tentang sesuatu yang baik, tetapi tangan kita, lidah bibir kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, semuanya tidak ada kemasan baik-baiknya. Hari ini ketika Yesus ketemu dengan mereka, lalu Yesus mengambil teladan buat kita tentang kerendahan hati. Dia tahu labelnya itu seorang guru, dan saudara harus tahu bahwa di masa itu guru itu statusnya memang top markotop gitu saudara ya, di level-level kayak pemimpin-pemimpin itu. Karena memang guru saat itu harkat martabatnya itu memang luar biasa. Beda dengan sekarang saudara. Kalau sekarang tidak tahu kenapa itu ngalami sesuatu ya, saya sendiri tidak ngerti. Yang pasti guru kalau di zaman saya saja, ketika saya ini pulang tiba-tiba sini saya ini biru-biru, kena pukul penggaris kayu dari sang guru hanya gara-gara tidak dengarkan gurunya nerangkan, belum lagi kelempar penghapus papan tulis dari kapur sampai benjol sini. Ketika pulang orang tua tanya, kenapa ini biru sini benjol? Kalau saya ngomong jujur, saya malah ditambahi orang tua saudara. Saudara tahu? Iya Pak, tadi aku dihukum guru karena ngomong sendiri tidak dengarkan. Pertama dilempar penghapus kena cedok, tapi habis gitu siniku ini kena lagi karena sudah kena. Nggak selesai ngomongnya sampai dipanggil maju, dipukul Pak Gores gitu Pak. Saudara di zaman saya dulu, ditambahi itu sama orang tua. Oh memang kamu. Tapi coba sekarang kasihan lo guru itu. Serius, baru ada sesuatu sedikit aja anaknya lapor, wih mamanya datang. Anak saya ini dititik, tidak tahu lah mungkin dunia sudah berubah ya. Tapi yang pasti firman Tuhan tetap lo berlaku bahwa pakailah rotan bila perlu untuk mendidik
anakmu. Saudara mengerti maksudnya ya? Kadang pukulan juga itu diperlukan. Asal pukulan itu tujuannya bukan untuk menyakiti tapi untuk mendandani dan membenarkan dia. Tapi degradasi, penurunan, saya sendiri tidak tahu, masa harus firmannya juga dirubah, begitu kan saudara? Nah, rotan tidak cocok, ini sudah dihapus, diganti, diamsal itu, gitu ya. Saudara yang pikir tapi. Oleh sebab itu lifestyle yang rendah hati ini disampaikan oleh Yesus yang punya predikat guru dengan cara dia tanggalkan jubahnya, dia ambil kain lap, diselipatkan di pinggangnya, dia ambil baskom dan dia isi air dan dia mulai cuci kaki murid-muridnya. Saudara, saat itu yang namanya adat membasuh kaki itu bukan sesuatu yang hanya orang-orang bangsawan ningrat yang punya, enggak. Saat itu hampir di semua rumah, di depan rumahnya, dekat pintu-pintunya gitu, itu ada yang namanya bejana-bejana saudara, diisi oleh air. Tujuannya baik tuan rumah, baik tamu yang datang ke tempat itu, mereka harus cuci kaki dulu. Karena kan saat itu aspal belum ada, mobil belum ada, dan jalanan itu jadi satu antara manusia dan hewan gitu. Sehingga kadang berjalan di tempat yang sama, yang namanya keledai, domba, kambing, lembu, sapi kan juga jalan di tempat yang saya. Mungkin mereka BAB dan lain sebagainya ya. Seperti itu, higienisnya itu sudah tidak ada saat itu. Sehingga orang-orang yang punya uang mereka berkasut, yang tidak punya uang berceker gitu saudara. Lalu ketika masuk ke rumah orang dia harus cuci kaki gitu. Kalau tuan rumahnya kaya, dia bisa punya tenaga kerja bagian nyuci kakinya sang tuan rumah atau tamunya tuan rumah. Tapi kalau orangnya sederhana cuma disiapkan bejana dan itu yang dipakai cuci tuan rumah sendiri atau tamunya. Bejana itu loh yang juga dipakai ketika Yesus membuat anggur dari air itu ya bejana itu saudara. Makanya sampai dikatakan oleh ini isi bejana terus cedoklah bawa ke pimpin pesta. Bayangkan saudara, kalau saudara yang tahu bejana yang biasanya buat cuci kaki disuruh isi air, disuruh Yesus nyedok dan disuruh ngetes. Mungkin kita masih, tidak apa-apa kah ini. Tapi bejana yang seperti itu yang dilakukan. Sehingga Yesus ketika itu dalam masa-masa mau naik di Golgota. Ini masa-masa setelah mau menjelang Paskah, Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu ini kejadiannya itu bisa jadi sebelum Last Supper atau sesudah Last Supper. Saya belum sempat ini, tapi di tempat yang sama itu terjadi kasus pencucian kaki ini. Dan buat Yesus, ketika dia mau memberi teladan hidup tentang kerendahan hati, dia tahu bahwa dia kesana kemari pakai jubah. Tetapi ketika jubah itu menghalangi dia untuk dia lebih aktif, lebih lincah, lebih leluasa di dalam melayani, dia tanggalkan jubah itu. Hari ini sama. Kita mungkin juga punya jubah-jubah yang karena prestasi kita. Bisa jadi jubah itu adalah harta kekayaan kita. Bisa jadi jubah itu adalah gelar kepandaian kita. Mungkin koneksi kita, mungkin status derajat kita, bisa jadi itu jubah. Kenapa? Karena di saat itu dan juga sama saat ini, jubah itu mewakili siapa orang itu. Ketika orang itu lepas jubahnya, kita tidak akan bisa bedakan ini orang bangsawan, orang agamawan atau rakyat jelata, kita tidak tahu. Tapi ketika dipakai, ini imam, karena jubahnya imam. Kalau ini raja, ini jubahnya raja. Ini panglima, karena dia pakai jubah-jubah yang seperti itu. Ini guru, makanya dia pakai jubah. Tetapi buat Yesus, ketika predikat itu membuat dia tidak leluasa melayani, jubah itu dia tanggalkan. Hari ini kita juga sama. Siapapun kita kalau kita mau melayani dengan kerendahan hati, tetapi kadang jubah-jubah kita ini membuat kita tidak leluasa. Atau orang jadi sungkan, enggan, tidak enak dekat dengan kita hanya gara-gara jubah kita. Bisakah kita sekarang teladani Yesus, kita tanggalkan jubah itu? Bersyukurlah saudara-saudara punya gereja ini, gereja yang punya misi. Dimana ketika kita misi bersama itu, sekarang sih masih enak, sudah sangat enak sekali. Karena sudah ada mobilnya, ada busnya, bahkan mobilnya ber-AC dan lain sebagainya. Dulu di zaman
saya, mungkin Pak Daeng dan teman-teman yang dalam zamannya Pak Fengki. Yang jemput kami itu truk, saudara. Dan kami harus duduk di atasnya truk dan di bawahnya ternyata sapi. Sehingga kalau itu berhenti, uapnya yang dari bawah naik ke atas dan baunya campur aduk. Makanya saya berharap itu jalan supaya anginnya ke belakang. Saya duduk di paling depan di andangnya gitu. Nah di situ pun kalau ada pohon tiarap begitu semua aman gitu. Dari depan tiarap aman begitu dulu saudara. Kami tanggalkan semua yang namanya jubah pengusaha, yang namanya konglomerat, yang namanya orang-orang dokter dan sebagainya. Kami datang ke tempat itu, kami tanggalkan itu semua. Karena kami kepingin melayani, terinspirasi oleh kasus Yesus. Yang kedua juga dari sisi Yesus itu bahwa melayani itu sifatnya harus totalitas. Karena kalau dia melayani dikatakan mau mencuci kaki pasti perlu air. Airnya perlu harus ditaruh di baskom. Dan yang pasti diperlukan juga lap. Setelah kaki selesai dicuci tadi harus dilap. Sehingga totalitas itu harus ada. Dan yang paling penting lagi yang ketiga, melayani itu harus tuntas. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun memberi pengajaran kepada kita. Aku ini melakukan pekerjaan Bapakku. Dan aku akan melakukannya sampai tuntas. Ada banyak orang hatinya siap melayani, jubahnya sudah ditanggalkan. Tapi kurang totalitas. Begitu mau ditanggalkan ditanya, nanti di misi tidurnya di mana? Wah kayaknya ini karena desanya jauh dari hotel, kita akan tidur di gereja. Lalu alasnya bagaimana? Kasurnya bagaimana? Bantal gulingnya bagaimana? Spraynya bagaimana? Beberapa ada yang senewen saudara. Sampai dia punya barang pribadi dikirimkan lebih dulu. Karena dia berkonsep aku ndak bisa tidur kalau ndak pakai bantalku. Aku ndak bisa tidur kalau ndak cium sprayku dan sarung bowling bantalku. Is oke lah, no problem lah. Tapi ada yang sampai ndak jadi berangkat hanya gara-gara tahu tidurnya seperti itu. Untung-untung ndak jadi berangkat itu misalnya aku kayaknya kok ndak bisa. Aku mungkin akan sakit kalau di sana. Ya sudahlah aku gantikan orang ini. Masih puji Tuhan saudara. Maksudnya dia mundur, posisinya digantikan plus dibayari orang itu. Paling tidak kan begitu. Tapi ada orang yang ndak mau totalitasnya. Apa aku ndak ikut ya aku ndak bayar dong. Loh maksudnya itu kalau kamu ndak ikut ndak bayar. Tapi kan bayarmu itu bisa untuk orang lain yang mungkin bisa ikut juga. Artinya kerendahan hati kita kurang totalitas. Suatu ketika awal-awal gereja dulu ketika kita masih ada di ITC di rumahnya Pak Irwan itu setiap Sabtu dibuat doa pekerja. Setelah itu dibuat pingpong. Tenis meja. Saya lihat beberapa orang itu niat gitu loh. Niat untuk melayani tapi juga niat kepingin olahraga kan. Makanya tak lihat Bapak ini kok datang pakai training, celana training, tiba-tiba sepatunya sepatu cat olahraga, bawa tas jenjeng begitu. Doa pekerja ini. Iya Pak, saya juga bawa doa pekerja. Ternyata setelah doa pekerja langsung dia buka trainingnya, dia sudah siap mau pingpong saudara gitu. Saya pikir ini memang luar biasa totalitasnya melayani kan. Ternyata totalitasnya betul sudah totalitas tapi tidak sampai finish, tidak sampai selesai, tidak sampai tuntas. Kenapa? Karena memang ketika dia datang sudah dengan doa untuk doa prakerja melayani itu dia sudah pakai uniform olahraga setelah selesai dia sudah punya bed. Ketika mau pingpong tidak ada bolanya. Ini sudah terlanjur pakai sepatu, dia sudah pemanasan gini warming up. Tiba-tiba ayo mana kita memulai nih. Lah ya balnya mana bolanya mana. Artinya ada banyak hal kita juga kadang di dalam pelayanan. Ayo seperti Yesus. Rendah hatinya yang totalitas tapi juga sampai tuntas. Ada beberapa orang memang jago starter gitu. Ayo maju wis enggak apa-apa maju. Tapi begitu teman-temannya maju dia berhenti dan dia tidak total dan tidak tuntas. Itu ada kok, ngapain aku repot-repot, itu sudah dikerjakan itu kok. Sudahlah enggak perlu aku lah, itu sudah ada sudah banyak kok, udah banyak. Hati-hati saudara. Yesus yang guru itu
Totalitas. Dia tanggalkan predikat gurunya. Bahkan muridnya, "Hah, guru, engkau mau cuci kakiku? Padahal seharusnya ini kan pekerjaan seorang hamba. Tapi kenapa kok harus guru?" Tapi Tuhan memberi pengajaran kepada kita. Itulah kerendahan hati. Lalu yang kedua, ketika kita dalam melayani dan penuh kerendahan hati itu, kita juga harus melayaninya dengan kasih yang tanpa syarat. Maksudnya kasih yang tidak ada syaratnya itu apa, saudara? Ada banyak orang melayani tapi dengan catatan-catatan. Aku mau melayani kalau, misalnya gitu. Aku mau melayani nanti kalau Pak Cipto juga ikut. Kalau enggak ikut, enggak aku. Ada lagi, aku mau melayani asal, di sana sendiri makanannya cocok dengan aku. Bayangkan, saudara. Hari ini kita belajar dari kasih yang tidak bersyarat dari seorang Yesus itu di ayat yang ke-10 dan 11. Dari Yohanes pasal 13. Di situ dikatakan oleh Yesus bahwa kata Yesus kepada para muridnya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Garis bawahi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Tapi apakah karena tidak semua kamu bersih itu Yesus lalu tidak mencuci semua kaki muridnya? Tidak. Dia tetap lakukan itu. Baik kepada Yohanes yang penurut, yang lemah lembut. Baik kepada Thomas yang juga radikal-radikal tidak percaya. Apalagi kepada Petrus yang suka tawar-menawar. Plus kepada seorang Yudas Iskariot. Karena ini juga ngomong tentang tidak semua bersih, Yesus tahu. Itu Yudas. Tapi kenyataannya kasih yang Yesus sampaikan tidak pernah beda bobot beratnya, kualitasnya kepada semua muridnya. Hari ini bagaimana dengan kita melayani? Jangan-jangan kita melayani kalau teman kita juga banyak-banyak melayani. Kalau satunya enggak datang ya aku enggak maulah. Komsel. Di rumahnya siapa? Di rumahnya ini. Wah siap, aku pasti datang. Tapi ketika komsel di rumahnya itu, waduh kayaknya aku enggak bisa ini. Karena dia tahu, ini kalau di rumahnya ini pasti satu panas, enggak ada AC, rumahnya kecil, gangnya mepet-mepet, bawa mobil enggak bisa parkir, parkirnya jauh. Mulai banyak alibi saudara. Kasihnya ada syaratnya. Tetapi ketika Yesus, enggak. Bahkan ketika ayat 10 ini Yesus itu lagi jawab kepada Pak Petrus. Ketika Petrus mau dicuci kakinya, "Guru, kok guru cuci kakiku?" Kamu ini enggak ngerti Petrus apa yang aku lakukan. Tapi nanti kamu akan mengerti. Lalu dia tawar lagi. Kalau begitu kan guru enggak cuci kakiku selamanya toh. Selama ya enggak lah ya hari ini aja cuci kaki. Terus kalau begitu guru tanggung ini. Daripada cuma cuci kaki. Sekaliguslah cuci kepala dan tanganku. Begitu makanya Yesus ngomong. Kalau sudah mandi tidak usah mandi lagi, membersihkan diri lagi, membasuh diri lagi. Tapi yang penting kakinya. Artinya apa ini buat kita? Kalau kita di sisi Petrus mungkin kita ini juga sudah mandi dalam hal ini. Kita sudah baptis air. Kita ini sudah mengalami sakramen pembaptisan. Oke, kita waktu itu totalitas dengan Tuhan, ngomong minta ampun dan saat itu juga pengampunan terjadi. Mungkin ketika kita masuk di air, begitu kita keluar dan tiba-tiba Tuhan panggil, saya jamin saudara masuk surga. Karena saat itu belum sempat bikin dosa lagi kan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini, seperti murid ketika sudah mandi, ketika dia jalan, kakinya apa enggak? Terkontaminasi dengan debu. Dengan kotoran-kotoran hewan itu. Artinya bahwa kita juga mungkin sudah baptis semua. Ya, bahkan kita sudah percaya Yesus. Tapi yang namanya bersih kaki itu adalah masa di mana setiap kali kita dengar firman. Dan firman itu menegur kita. Entah itu dari sisi kesombongan kita. Entah dari sisi amarah kita. Kepahitan hati kita. Kita tidak bisa mengampuni. Atau kita tidak bisa bersuka cita. Lihat teman-teman yang lagi bersuka cita. Iri hati dan sebagainya. Itu tandanya bukan berarti. Oh kalau gitu saya berdosa ini ya. Kalau saya berdosa saya harus baptis lagi. Enggak saudara.
Setiap kali ada firman dan firman itu kena ke hati kita dan saudara respon minta ampun, itu tandanya kita ini basuh kaki. Sehingga artinya bahwa pembasuhan kaki ini adalah tanda buat Tuhan, buat murid-muridnya itu adalah kamu harus terus menerus. Untuk terus istilahnya mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dalam arti bahwa kita ini memang sudah dibaptis, tetapi tidak menjamin kita tidak terkontaminasi dengan dosa dan salah. Di luar sana kita ini sudah banyak yang melakukan kebaikan, tapi kadang masih dipancing-pancing terus oleh situasi, oleh kondisi, bahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi oleh orang-orang dekat kita. Wih, kadang ini kan kita ngelus dada itu sudah sampai mungkin tipis tangan ini sudah buat ngelus-ngelus gitu kan saudara. Tapi rasa-rasanya digoda terus, pancing terus. Kadang kalau kuat, kalau kita mampu menahan diri, hebat. Itu namanya buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Jadi bagian dari hidup kita. Tapi kadang namanya emosi, namanya capek badan juga, kemampuan psikis dan fisik kita saat-saat tertentu lagi ngedrop, baru dicolek sedikit, meledak kita. Waduh. Suatu ketika saya ini kepingin memberitahu petugas loket gitu saudara. Saya lupa tentang kasih yang bersyarat ini. Saya maju ke dokter untuk ambil nomor supaya bisa masuk ke ruangan dokternya gitu. Begitu maju di sana, langsung petugas loketnya itu ngomong begini. Pak, enggak tahu ya ini sudah tutup. Wih, saya ini langsung naik darah. Lu pikir gua ini juga buta huruf tak enggak bisa baca. Memang aku sudah tahu ini sudah tutup. Tapi kan kamu harus tanyanya itu yang baik-baik. Pak, sudah tutup. Kenapa Bapak datang? Kan begitu saudara ya. Konsep saya. Tapi konsepnya dia taunya pokoknya sudah tutup Pak. Bapak enggak tahu, tidak bisa baca kalau sudah tutup. Wih, padahal saya hadir di situ. Karena dokternya sudah janjian dengan saya. Pak nanti di saat terakhir aja jam sekian Bapak datang. Karena supaya leluasa kita ngomong-ngomongnya tentang kesehatan dan lain sebagainya. Saya sudah janjian sama dokternya. Petugasnya menghalangi. Wih, dapat angin kan saya. Lalu saya ngomong. Ngomongmu yang enak. Begitu. Kamu pikir saya ini mulai keluar tanduknya saudara. Saat itu apalagi belum dokter masih master. Mulai gelar-gelar itu enggak tahu dia ngerti enggak. Kalau saya malu kalau saya ketemu orang itu lagi. Karena bisa-bisanya saya ngomong saya ini master teologi. Master itu berarti S2. Masa baca enggak bisa? Terlalu kamu. Bayangkan tersulut hanya gara-gara Pak enggak bisa baca ya. Bayangkan kayak gitu. Saya ngerti saya ini tutup ini sudah tahu. Tetapi kamu kan harus tahu alasan saya kenapa saya tetap harus hadir. Baca itu. Tak bukakan SMS saya, WhatsApp saya. Kau baca ini. Dia sudah minta maaf pun, tapi gas saya tetap naik. Begitu selesai besok pulang. Duduk-duduk di lantai atas gitu sambil angin semilir-semilir. Ada anak kecil di bawah itu mainan sama temennya. Gulung benang itu gulungannya kebalik gitu. Jadi nggak makin tergulung makin kesana kemari. Langsung temannya ngomong, kok ini lu gak iso gulung tak? Gulung ini kok gak iso, tak antem ikon. Terus satunya ngomong gini, loh yo diajari lo, gak usah ngegas. Dia lo baru pegang hari ini, kasihan lo. Kena. Anak itu negor temennya supaya ngajari pelan-pelan cara gulung yang baik. Kenapa saya yang malah sudah bergelar ini? Kok ngajar orang malah ndak bisa? Kasih saya waktu itu bersyarat. Tapi ketika itu terjadi saya langsung Tuhan malu saya. Apalagi tadi disebutkan di depan nanti. Saya ini master teologi. Aduh Tuhan, moga-moga dia ini nanti kalau ada di gereja, apalagi terus jadi jemaat gereja bes. Saya akan enggak peduli, saya akan datangi dia, saya akan minta maaf. Saya akan pegang tangan. Karena saya tahu saya sudah tidak menjadi berkat. Sehingga artinya ketika saat itu juga Petrus minta dibasuh semuanya. Yesus cuma ngomong enggak perlu. Kamu cuma perlu basuh kaki aja. Karena tidak semuanya kamu di sini
bersih. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, siapa yang akan menyangkali dia. Bahkan siapa para murid-murid yang akan lari meninggalkan dia, dia tahu. Tapi dia tetap terapkan kasih yang sama. Bagaimana kalau kita disuruh melakukan itu, memberi kasih, melakukan kasih. Dan kita tahu orang ini yang makan uang kita. Orang ini yang menusuk kita dari belakang. Orang ini yang nantinya akan mengkhianati kita. Masihkah kita bisa lakukan yang seperti ini? Makanya kadang dalam keterbatasan kita untuk kita tidak menjadi maha tahu, itu ada baiknya, saudara. Supaya kita terus a priori berkonsep kepada semua orang, orang itu baik. Sehingga ketika kita berkonsep orang itu baik, kasih kita akan jadi tidak bersyarat, saudara. Sehingga kasih kita akan betul-betul bisa tulus kita lakukan. Bagaimana kalau kita diberi karunia, kemampuan untuk mengerti isi hati orang sebelum orang itu melakukan sesuatu kepada kita. Oh, saya percaya saudara akan menjadi seperti orang apa itu ya, senewen gitu loh. Mau ini tapi ketemu dia, mau ke sana lu itu lagi nanti akan begini sama aku. Mau begini, waduh, saudara akan menjadi orang yang malah tidak tenang. Padahal itu karunia loh, saudara. Saudara bisa membaca orang lewat raut mukanya, mungkin orang ini akan melakukan ini. Karunia mungkin bisa jadi seperti itu. Mau kita? Apa mampu kita juga melakukan kasih yang tidak bersyarat ini? Tidak ada cara lain. Ayo berkonseplah seperti juga Yesus. Lalu yang terakhir saya dapat dari gaya hidup Yesus itu tentang teladan melayani. Itu tertulis di dalam ayat 15 dari pasal 13. Diceritakan bahwa aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Hari ini kita semua sama. Kita di tempat ini punya salah satu kurikulum dari 5 pilar gereja BES. Salah satunya adalah pilar mega project karakter Kristus. Hari ini cara yang terbaik untuk kita bisa mengajar orang lain itu melakukan adalah dengan cara lakukan itu. Sehingga orang meneladani apa yang kita kerjakan. Itu adalah pembelajaran yang terbaik. Yesus yang mengajar muridnya melayani, yang mengajar muridnya rendah hati, yang mengajari muridnya untuk memiliki kasih yang tidak bersyarat. Dia lakukan itu lebih dulu. Sehingga ketika dilakukan dan murid-muridnya mengerti, lalu Yesus mengambil kesimpulan. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kau perbuat. Coba kalau kita semuanya tentang mega project karakter Kristus ini. Yang ada 4x7 itu. Itu kita lakukan dengan kesadaran penuh. Percayalah saudara. Tanpa saudara teriak-teriak dengan anak-anak, tanpa saudara teriak dengan pasangan hidup, mungkin dengan karyawan-karyawan kita, tanpa kita teriak sekalipun, mereka akan boleh melihat bagaimana kita melakukan mega project itu, dan akhirnya berdampak untuk mereka semua. Saudara jangan pernah lupa kasus pertobatan seorang Zakeus. Zakeus bertobat bukan karena miskin diberkati jadi kaya lalu bertobat. Enggak. Zakeus bukan bertobat karena sakit jadi sembuh lalu bertobat. Tidak. Bahkan Zakeus itu bertobat. Bahkan ketika posisinya di mata masyarakat itu lagi top markotop ini saudara. Lagi kaya-kayanya dari hebat-hebatnya karirnya dia. Tetapi pertobatannya dia sampai membuat Yesus ngomong. Hari ini terjadi keselamatan. Bukan pada diri Zakeus saja. Yesus ngomongnya hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Coba bayangkan yang bertobat Zakeus, kenapa yang satu rumahnya bertobat? Karena mereka melihat dari seorang Zakeus pertobatannya berdampak. Hari ini sudahkah kekristenan kita berdampak? Jangan-jangan kekristenan kita malah jadi batu sandungan untuk orang-orang tidak mau dekat dengan kita. Begitu Kristen diajak keluarga besarnya yang masih beragama leluhur
ke makam untuk budaya Cingbing gitu saudara. Enggak mau. Enggak. Apa kok doa di makam begitu? Saya sudah Kristen, saya enggak mau doa di makam. Dosa itu, wih bayangkan saudara. Padahal kalau saudara perutnya sakit, bahkan sampai melilit-lilit, saudara masuk dalam ruangan kecil, duduk, tapi sakitnya enggak sembuh-sembuh. Saudara teriak panggil namanya siapa? Tuhan. Dan itu adalah doa. Lebih terhormat mana? Bilik kecil ini tadi dengan pemakaman yang saat ini pemakamannya indah-indah loh saudara. Bahkan kaflingannya lebih mahal dari rumah loh. Per meter perseginya mungkin bisa sampai miliar-miliar itu. Tetapi seringkali kadang kita bertobat, membatasi diri tidak bisa masuk di mereka. Hanya gara-gara kepicikan kita. Ingat, pertobatan kita harus jadi berkat. Jangan malah jadi sekat. Dan itu yang Tuhan mau. Kunci D. Ada satu lagu, biar kiranya lagu ini juga menjadi semangat hidup kita. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap ku nyatakan Tuhan di hidup kami rindu Tuhan, hidup kami jadi berkah lewat tutur kata kami. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Punya takkan Tuhan di hidupku, yes. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu
kiranya Engkau menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah menjaga hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리. 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리. 우린 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리. 더 이상 눈물 없으리. 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련한
잊지 못해 당신의